Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 7 dan 8 series Breaking Bad season keempat. Dimana di episode sebelumnya Gus Fring memang benar-benar ingin memecah hubungan antara Walter dan juga Jesse. Hal itu terbukti dengan adanya tanggung jawab baru, dimana Jesse harus membagi waktunya untuk membantu pekerjaan Mike. Apakah alasan sebenarnya Gus Fring melakukan semua ini? Atau mungkin saja Gus Fring melakukan semua ini demi mempengaruhi Jesse supaya ia mengkhianati Walter? Untuk tahu jawaban sebenarnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Kali ini Walter berniat untuk mengembalikan mobil yang baru ia beli, karena memang begitulah perintah dari istrinya. Namun karena pemilik showroom tak mau menerima mobil itu dikembalikan, Walter sengaja merusak mobil yang baru kemarin ia beli. Dan seperti biasa, untuk masalah hukum dan pencucian uang, Walter selalu mempercayakannya kepada Saul Goodman. Walter sebenarnya dikenai pasal perusakan properti, namun karena mobil itu adalah properti pribadi, Saul berhasil membujuk kepolisian menjadi pelanggaran pembakaran sampah. He was headed for destruction of property, but since it's your own property, I sweated him down to misdemeanor trash burning. Ternyata Walter masih overthinking mengenai rencana Gus Fring yang akan segera membunuhnya. Walter bahkan sampai ingin menyewa jasa pembunuh bayaran untuk menghabisi Gus Fring terlebih dahulu. Namun Saul menyarankan bahwa keputusan itu bukanlah hal yang bijak. Pasalnya channel jasa pembunuh bayaran yang Saul punya merupakan anak buah Mike juga. Mike knows everyone who does this. Who do you think gave me their names? Tentu jika Walter yang melakukan sendiri akan sangat kesulitan, mengingat kini Walter sama sekali tak diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan Gustavo. Saul lalu menyarankan supaya Jesse saja yang melakukannya. Terlebih Jesse kemarin sempat cerita jika ia pernah bertemu dengan Gustavo di sebuah restoran. Untuk itulah Walter ingin mengklarifikasi informasi tersebut secara langsung di hadapan Jesse. Memang benar bahwa kemarin Jesse sempat berbicara dengan Gus di sebuah restoran. Jesse menambahkan bahwa Gus sempat mengatakan kepada dirinya alasan kenapa merekrutnya ke tugas baru. Katanya Gus bisa melihat sesuatu di dalam dirinya. Seperti biasa, Walter kembali mengungkit teori konspirasi Gus Fring. Walter seakan ingin menyadarkan Jesse bahwa apa yang Gus rencanakan pasti ada maksud tertentu, yang mana Walter yakin bahwa pasti Gus berencana ingin melukai kita berdua. Sudah berteman dengan lama dan sangat paham maksud perkataan Walter barusan, Jesse langsung menyaut bahwa ia akan membunuh Gus saat mendapatkan kesempatan. Drop the sales pitch. I'll do it. I'll kill him. First chance I get. Beranjak dari rumah Jesse, Walter ikut serta membantu Skyler untuk mengelola usaha pencucian mobilnya. Alih-alih membantu, ternyata Walter cuma menyetorkan gajinya dari kartel yang hampir berjumlah 300.000 US dollar, di mana setiap seminggu sekali, Walter akan terus mengirimkan uang dengan jumlah nominal yang sama. Dengan pendapatan Walter sekitar 7 juta US dollar per tahunnya, tentu Skyler akan sangat kesulitan mencuci semua uang ini. Pasalnya tak ada tempat cuci mobil di dunia ini yang mampu menghasilkan uang sebanyak gaji Walter. Tentu Walter tak ingin tahu. Bagaimanapun juga, Skyler lah yang dari awal ngotot ingin membeli usaha cuci mobil ini. Saat kembali ke lab, Walter ternyata diam-diam membuat raisin di laboratorium, di mana dengan raisin inilah Walter akan membunuh Gus Fring. Menurut Walter, menghabisi Gus dengan raisin adalah cara yang paling baik, karena jika Jesse membunuhnya menggunakan senjata, dipastikan Jesse tak akan bisa keluar hidup-hidup. Tapi dengan raisin, cukup masukkan ke dalam makanan atau minumannya. Maka 36 jam kemudian, dipastikan Gus akan tewas. Dengan rentang waktu yang cukup lama itulah, pasti tak akan membuat para anak buah Gus Fring mencurigai jika Jesse sebagai dalang pembunuhannya. Jesse pun segera menyimpan racun itu ke dalam sebatang rokoknya. Mengingat ia juga belum tahu kapan dan di mana ia bertemu lagi dengan Gus. Yang jelas Jesse berjanji kepada Walter
jika ia akan membunuh Gus saat mendapatkan kesempatan pertama. Dan beberapa hari kemudian, datanglah kesempatan itu. Saat itu Gus ingin melakukan pertemuan dengan seseorang yang diduga merupakan utusan dari organisasi kartel. Di sana Jesse ditugaskan sebagai pasukan keamanan. Di sela-sela tugasnya, Jesse sempat disuruh untuk membantu menyiapkan minuman untuk Gus. Tentu di momen inilah kesempatan Jesse untuk meracuni Gustavo. Namun usaha itu ternyata gagal karena Mike langsung menghampiri Jesse. I don't have an extra holster. Jadi pria ini adalah Sicario yang diutus oleh kartel untuk merusak jalur pengiriman milik Gustavo. Karena merasa dirugikan, Gus ingin berunding. Terlebih musuh Gus adalah Don Eladio yang merupakan penguasa kartel Amerika Meksiko. Entah apa yang tengah mereka berdua diskusikan, karena memang dalam filmnya sama sekali tak ada subtitlenya. Yang jelas antara kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk segera mengakhiri perang dingin di organisasi kartel. Sementara agen Hank kini sudah bisa kembali untuk melaksanakan tugasnya di kantor pusat DEA. Meski Hank masih perlu menggunakan tongkat untuk berjalan, agen Gomez rekan sejawatnya pun sangat gembira dengan kesehatannya yang mulai berangsur-angsur membaik. Kedatangan Hank kemari bukanlah sekedar formalitas semata. Ia ingin melaporkan temuannya tentang pabrik kristal mat biru. Hank memulainya dengan menceritakan bahwa ia telah mengusut kematian seseorang yang Hank yakini sebagai mantan asisten Heisenberg. Dari sana Hank menemukan gambar logo restoran Los Polos yang bertuliskan nomor seri. Setelah mengeceknya lewat Google, ternyata nomor itu merupakan nomor seri produk sistem penyaringan udara, di mana produk penyaring udara sebesar ini biasanya dipergunakan di perusahaan farmasi. Dari semua bukti yang ada, Hank ternyata punya gagasan yang cukup gila, di mana ia meyakini jika Gustavo Fring adalah bos kartel yang selama ini bersembunyi di balik nama DEA. Tentu mereka tak mempercayai tuduhan Hank yang sangat minim bukti. Terlebih Gus merupakan sponsorship yang membiayai semua aktivitas DEA. Sangat tak masuk akal rasanya jika ada bos kartel membiayai DEA untuk memberantas bisnis mereka sendiri. Hank menyadari bahwa memang gagasan tadi sangatlah berlebihan. Namun sampai detik ini, Hank sama sekali tak bisa menemukan jawaban kenapa TKP kematian Gale terdapat sidik jari milik Gustavo. Dengan bukti itulah Gus akhirnya dipanggil oleh detektif untuk menjalani pemeriksaan. Tentu dengan posisi Gus sebagai sponsor DEA, mereka tak boleh sembarangan menuduh Gus sebagai tersangka kasus sindikat kartel. Sehingga dalam menjalani pemeriksaan, DEA harus benar-benar hati-hati. Detektif mulai menjelaskan bahwa jika sidik jari Gus ditemukan pada TKP kematian Gale, yang mana pembunuhan itu diduga terkait dengan kartel. Dengan tenang Gus mulai menjelaskan bahwa dirinya memang kenal dengan pria bernama Gale. Perkenalannya dimulai sejak 15 tahun lalu saat Gus mendirikan pelatihan kimia di salah satu universitas, yang mana Gale merupakan penerima beasiswa dari asosiasi yang dibangun olehnya. Namun setelah lulus, Gus tak lagi menjalin hubungan dengannya. Hingga seminggu sebelum Gale dinyatakan tewas, Gus mengatakan bahwa ia memang sempat bertemu dengannya di restoran Los Polos. Mereka sempat mengobrol tentang peluang investasi. Hingga kemudian Gale mengundangnya untuk makan malam di apartemennya. Karena Gus merasa bahwa peluang investasi yang dibicarakan Gale tak jelas, Gus pun menolak untuk berinvestasi kepadanya. Sehingga saat makan malam selesai, Gus langsung pulang ke rumah. Karena dirasa sudah jelas kaitan antara Gale dan juga Gus, proses interview pun segera dihentikan. Setelah Gus keluar ruangan, mereka sempat kembali membahas semua jawaban yang Gus lontarkan. 3 dari mereka sepakat bahwa semua jawaban Gus sangatlah masuk akal dan sama sekali mereka tak menaruh rasa curiga. Namun Hank memiliki pendapat yang berbeda. Ia meragukan bagaimana mungkin seseorang yang telah memutus hubungan lebih dari 15 tahun tiba-tiba bertemu lagi dan mengajak untuk makan malam bersama. Hank masih yakin dengan instingnya bahwa Gus pasti memiliki hubungan dengan kasus kematian Gale serta terlibat dengan perdagangan obat-obatan terlarang. Di malam harinya keluarga besar Walter White tengah mengadakan makan malam bersama. Melalui Mary yang menjelaskan bahwa kesehatan Hank berangsur-angsur membaik. Hank bahkan tadi pagi sudah bisa kembali ke kantor untuk melakukan meeting dengan para petinggi DEA. Mereka semua pun tampak sangat senang dengan kabar baik ini. Dengan hobi baru Hank mengoleksi batu-batu mineral, Hank tertarik untuk melihat pameran batu mineral di daerah Fairground. Namun karena Mary besok bekerja, Hank meminta Walter untuk memberinya tumpangan ke pameran tersebut. Dan keesokan harinya mereka mulai on the way menuju ke tempat pameran. Namun saat di tengah jalan,
Hank bilang kalau sebenarnya tak ada pameran di sana. Kemarin ia sengaja berbohong supaya Mary tak khawatir jika Hank kembali melakukan investigasinya mengungkap sindikat kartel Crystal Meth biru, di mana tempat yang Hank akan investigasi ialah restoran Los Polos. Tentu Walter sangat terkejut dengan tindakan Hank ini, apalagi Hank mulai menjelaskan setiap detail keterlibatan Gus saat terjadi pembunuhan Gale. Memang secara resmi Gus bukanlah tersangka, namun feeling Hank mengatakan bahwa Gus merupakan bos dari pabrik Crystal Meth terbesar di daerah New Mexico. Walter seakan tak percaya bahwa Hank bisa sampai sejauh ini mengungkap kasus Crystal Meth biru dengan tepat. Meski belum memiliki bukti kuat, Walter tentu saja khawatir jika keterlibatannya cepat atau lambat akan terungkap seiring berjalannya waktu. Kekhawatiran itu semakin memuncak saat Hank meminta supaya Walter memasangkan alat GPS ke mobil Gustavo. Tentu Walter tak bisa menolak permintaan saudara iparnya. Namun jika ia melakukannya, sama saja Walter melakukan bunuh diri. Terlebih di saat yang sama, Mike terlihat tengah memantau perbincangan mereka berdua. Tentu jika Mike melihat perlakuan Walter ini, Walter bisa saja dituduh sebagai seorang pengkhianat. Diliputi rasa bimbang, akhirnya Walter menuruti permintaan Hank untuk memasangkan pelacak GPS ini. Namun sebelum ia memasangkannya, Walter lebih dulu memberitahukannya kepada Gustavo, di mana Gustavo juga menyarankan supaya Walter mengikuti perintah Hank. Barulah setelah itu, Walter memasangkan pelacak GPS di mobil Gasfring. Supaya tak terjadi kesalahpahaman, Walter langsung menjelaskan semuanya lewat kamera pengawas CCTV, di mana Hank melakukan investigasi ini hanya atas dugaan saja. Jika Gus bisa menyelesaikan permasalahan Hank tanpa kekerasan, Walter berjanji akan selalu mengusahakan supaya Hank tak mendapatkan bukti apapun. Tak hanya sampai di situ, Walter ternyata juga menyiapkan rencana kedua, di mana ia meminta Jesse untuk segera membunuh Gus secepatnya. Dengan alasan bahwa kini agen Hank telah mencurigai Gus, Walter meminta supaya Jesse segera mengatur pertemuan dengan Gus dengan alibi investigasi yang dilakukan oleh Hank. Apalagi dengan fakta bahwa Hank telah mengenal Jesse sebagai pengedar kecil. Hal itu pasti akan cukup memancing Gus untuk melakukan pertemuan dengannya. Dan saat itulah Jesse menaruh racun di dalam makanannya. Jesse pun cuma bilang jika dia akan mengusahakannya. Ia lalu beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat Walter di ruang tamu sendirian, ia mendengar pesan masuk ke telepon Jesse, di mana pesan itu tertulis bahwa rapat ditunda karena bos sedang sibuk. Dari sini Walter menyadari bahwa sebenarnya Jesse pasti sudah pernah bertemu dengan Gus. Namun kenapa Jesse belum juga meracuni Gus seperti yang telah ia janjikan? Dari sini Walter menduga bahwa pasti Jesse sebenarnya berada di pihak Gustavo. Sementara kini Gus mendapatkan laporan dari Mike bahwa memang benar sejauh ini yang mencurigainya hanyalah Hank saja. Bahkan saat menempelkan GPS, Hank sama sekali tak memiliki surat perintah. Jadi menurut Mike masalah Hank tak perlu dikhawatirkan, dan sebaiknya kita lebih fokus ke dalam permasalahan kartel saja. Karena jika kita menghadapi orang-orang Meksiko bersama Hank di waktu yang sama, terlebih saat Hank menyadari aksi yang dilakukan oleh kartel, maka itu sama saja memberikan tulang kepada anjing. Gus kemudian mulai mengambil pelacak GPS dari mobilnya dan memindahnya ke tempat sekitar restoran. Gus lalu menghampiri Hector di panti jompo tempatnya tinggal. Mereka berdua tampak mengobrol tentang kejadian masa lalu, yang ternyata di sanalah awal perselisihan antara Gus dengan kartel bermula. Jadi dulu Gus bersama kakak iparnya ingin menjalin kerjasama dengan kartel, di mana kedatangan mereka sama sekali tak disambut dengan baik, terutama oleh Hector. Hector bahkan tak menyuguhkan gelas untuk menjamu mereka berdua. Hingga saat Don Eladio datang, mereka pun mulai menjelaskan hajat mereka kemari. Jadi kakak ipar Gus yang bernama Mike ini merupakan ahli biokimia yang telah menciptakan metafetamina, di mana mereka yakin bahwa metafetamin merupakan produk narkoba di masa depan karena memiliki tingkat adiksi yang jauh lebih besar daripada kokain. Namun bagi Don Eladio, metafetamin adalah jenis narkoba bagi orang-orang miskin dan tak memiliki nilai jual tinggi layaknya kokain. Gus yang memang ahli dalam dunia bisnis mulai menjelaskan bahwa memang metafetamin lebih murah daripada kokain. Tapi jika Don Eladio menerima kerjasama ini, Gus yakin akan meningkatkan keuntungannya 4 kali lipat dari sebelumnya. Karena meski kokain memiliki nilai jual tinggi, kokain tak bisa diproduksi sendiri, mengingat tanaman koka tak bisa tumbuh di tanah Meksiko. Jadi sejauh ini Don Eladio hanyalah sebatas perantara dari kartel-kartel besar di Kolombia, yang mana sebenarnya mereka-mereka lah yang mendapatkan untung berlipat-lipat. Don Eladio pun mulai tertarik dengan kerjasama ini, sehingga Don Eladio meminta Hector supaya mengambilkan gelas untuk menjamu mereka. Namun saat Hector beranjak,
Don Eladio mulai mempertanyakan apa gunanya yang membutuhkan gas jika yang ahli dalam bidang kimia hanyalah Max saja. Terlebih Don Eladio merasa bahwa gas sama sekali tak menghormatinya, karena menurut anak buahnya, gas diam-diam menjual kristal meth di wilayahnya tanpa izin darinya. Max tentu langsung meminta supaya Don Eladio memaafkannya karena hal itu semata untuk mencari perhatian kartel saja, supaya kartel memperhatikan gas, dan akhirnya mereka bisa menjalin kerjasama. Namun akhirnya Hector memaksa Max untuk diam selama-lamanya. Necesito, él es mi compañero. Por favor, se lo Alasan kenapa gas tak dibunuh ialah karena Don Eladio tahu bahwa gas ini adalah mantan pemimpin kartel di Chile. Jadi itulah alasan kenapa gas sengaja memancing perang dengan kartel. Dan episode 8 bersambung.